Oke, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Ya, kita berjumpa lagi teman-teman dengan Mas Retno. Ratno. Ya. Oke. Ya, Mas Retno ini salah satu pembudidaya buah tin juga dan sudah pernah kita ulas di video sebelumnya, yaitu Mas Retno ini juga usaha pembibitan ya Mas ya. Ya. Salah satunya buah tin dan anggur khususnya. Ya. Tapi ada juga yang lain seperti kelengkeng ya Mas ya. Ya. Seperti bidara, apokat, nah seperti itu. Nah kali ini kita berada di kebunnya Mas Ratno, ini yang buah tin, dan ini ada bukan beberapa sih, banyak ini. Ya. Ini Alfonso, yaitu jenis anggur Alfonso. Nah oke Mas, nah mungkin kita mulai dari buah tinnya dulu ya Mas ya. Untuk luas lahan yang ditanami buah tin ini ada sekitar berapa Mas? Atau semuanya? Untuk lahan, kita lahannya itu ada beberapa tempat. Jadi kita untuk sementara ini ada 2 tempat. Tempat yang satunya sudah saya ganti dengan tanaman lain. Soalnya di buah tin ini penanamannya memang ada jangka waktunya. Kalau di sini, yang ada di sini tempat sekarang ini merupakan tempat utama saya untuk saat ini ya. Ini luas lahannya sekitar 700 meter persegi lah. Atau kalau orang biasanya ngomong itu 1 bau itu. Jadi 1 bau. Ini saya nanam. Ini saya campur ya. Ini sebagian ada anggur. Ini anggur lokal yang nantinya saya panennya nanti panen batang ini. Panen batang, bukan panen buah teman-teman. Bukan panen buah. Ini semuanya khusus untuk panen batang. Ini nanti proyeksi ke depannya ini kita mau ngambil untuk panen batangnya. Tapi sebenarnya kalau tempat yang di sini ini fokusnya adalah pembibitan untuk buah tin. Ya, sebagian tanaman mungkin nanti ada seperti jambu kristal. Ini memang saya sengaja selipkan untuk variasi lah. Jadi di toko saya biar tidak melulu cuman jualan buah tin, tidak melulu cuma jualan bibit buah anggur, tapi juga ada jenis buah yang lainnya. Ini ada berapa jenis ini Mas? Ini ada sekitar 30 sampai 40 jenis atau mungkin sekitar 50 jenisan ya mungkin ya. Soalnya di sini ada beberapa juga yang kurang adaptif yang akhirnya tidak saya posting di toko ya. Jadi yang buah tinnya akhirnya tidak berbuah ketika ditanam. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Jadi ada buah tin itu ternyata tidak cocok dengan iklim tropis di Indonesia, sehingga ketika ditanam pun walaupun pohonnya sudah besar, tinggi, subur, sudah siap dibuahkan, walaupun dikasih perangsang buah pun juga tetap tidak keluar buahnya. Ada juga yang seperti itu. Ya, untuk yang berbuah bagus, ini rata-rata mungkin ada sekitar 40 jenis untuk yang berbuah bagus di Indonesia. Jenis yang sangat laris itu jenis apa aja Mas? Untuk jenis yang laris ya, di sini ada jenis super jumbo. Itu jenisnya buahnya merah, terus kemudian tekstur buahnya itu manis berair, jadi airnya banyak. Itu yang biasanya sangat digemari di etalase kita. Jadi jenis buah super jumbo. Ada juga jenis Iraki. Kalau Iraki ini laris gara-gara pertumbuhannya yang sangat cepat dan rasanya yang sangat manis. Cuman ukuran buahnya agak kecil. Jadi itu. Dan ada beberapa sih yang mungkin masih banyak yang digemari seperti buah jenis dalmati, itu juga banyak yang meminati juga. Cuman masih kalah dengan yang saya sebutkan 2 tadi. Budidaya buah tin ini udah berapa tahun ini Mas? Ini saya mulai penanaman buah tin itu di tahun 2017. 2017. Ya, jadi tahun 2017 itu saya mulai menanam. Terus kemudian saya mulai memasarkan itu di tahun 2018. Awal mulanya sih sebenarnya saya tidak jualan bibit ya, karena awal mulanya justru saya ini jualnya jual buah, karena memang dari awal konsep saya kan menanam buah tin, jadi nanti diambil dari buahnya. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata buah itu terjadi banyak kendala yang pertama mungkin penanaman awal saya menanamnya cuman ada sekitar 200 pohon. Jadi sekitar 200 pohon itu akhirnya buahnya itu juga tidak bisa banyak. Sehingga saya jualannya itu hanya 2 hari sekali, 3 hari sekali untuk jualan buah. Karena buahnya itu tidak bisa diambil banyak. Mungkin cuman ambil 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu sangat susah. Dan untuk pengiriman buah tin tidak kuat sampai
lebih dari 4 hari. Jadi terjadi banyak kendala. Cuman kalau misalkan masih ada yang pengen menanam buah tin untuk diambil buahnya, itu prospeknya sih besar. Karena waktu itu ya saya itu 2018 saya jual buahnya itu per kilo 200.000 sampai 250.000. Itu kepada konsumen langsung. Kalau kepada reseller bisa sampai 175. Itu kan juga sudah termasuk sangat besar itu untuk ukuran buah. Karena kalau misalkan nominal segitu di tahun itu untuk buah yang lain kita bisa dapat 2, 3 sampai 5 kilo mungkin bahkan. Iya, ya, benar. Nah, berarti untuk prospek buah tin sendiri itu memang masih sangat terbuka lebar ya Mas? Iya, sebenarnya kalau misalkan kita fokusnya untuk buah itu masih terbuka lebar. Cuman kalau misalkan ditanam di sawah kayak gini, kita memang harus buatkan greenhouse. Jadi harus kita buatkan greenhouse agar nanti hama yang masuk sedikit dan juga untuk curah hujan. Terutama buah tin itu untuk jenis-jenis buah merah seperti Super Jumbo, TGF Jumbo, Matsui Daupin itu kan bagus, tapi ketika nanti kena air hujan, semua sih sebenarnya kalau kena air hujan itu nanti pecah. Nah, kalau buah tin sudah pecah itu kan nanti rawannya banyak banget, jadi bisa rawan kemasukan air. Semakin banyak air nanti pecah, busuk. Terus kemudian nanti ya ada serangga juga yang masuk nanti. Ada jadi hama-hama yang masuk. Ya, jadi nanti tingkat sterilan buahnya itu kurang. Jadi kalau bisa memang di greenhouse, jadi biar ketika hujan itu kita bisa menanggulangi. Dan juga nanti pertumbuhan daunnya ini juga biar sangat bagus. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Ini pertumbuhan daunnya kurang oke karena ini bisa dilihat. Ini kena karat daun. Ini karena terlalu sering kena hujan. Jadi nanti seperti ini. Ini bagaimana menanggulinya ya sering-sering disemprot. Kalau tidak disemprot ya kita hilangkan daunnya. Jadi seperti ini biasanya dihilangkan. Iya. Nah ini teman-teman, karena memang di Banyuwangi sendiri sekarang akhir-akhir ini beberapa hari ini sering hujan. Ini tadi malam aja udah hujan ya Mas ya? Iya. Tadi hampir 3 hari. Jadi 3 hari. Tiap malam itu hujan terus ya. Jadi walaupun hujannya tidak begitu deras tapi tetap hujan rintik tapi terus intensitasnya. Jadi hampir 3 sampai 4 hari ini hujan terus, curah hujannya di daerah sini. Nah, itu makanya di sini bisa kita lihat ada beberapa karat daun. Ya, ini karat daun. Ini rata-rata semuanya karat daun seperti ini. Jadi, tapi karena kita kan fokusnya kita itu di pembibitan, jadi insya Allah itu aman. Karena kenapa? Yaitu tadi yang kita ambil batangnya kayak gini. Jadi batangnya yang kita ambil, jadi nanti tidak mempengaruhi di kualitas produk atau cangkokan kita. Sedangkan kalau kita misalkan fokusnya di pembuahan, atau mungkin nanti fokusnya untuk jualan teh daun tin, ini sangat berpengaruh soalnya. Jadi kalau misalkan pembuahan tapi daunnya sedikit, akhirnya proses masak fotosintesisnya kurang maksimal, sehingga nanti di rasa buahnya itu nanti bisa berkurang, tidak begitu manis. Ini jadi rata-rata buah yang di sini kalau yang sudah kena cangkok itu pun juga sama, rasanya juga kurang manis. Oke, nah ini kan Mas sudah beberapa tahun ini menggeluti buah tin ini. Nah kalau ada ini pemula yang ingin pesan bibit di sini dan perlakuan setelah bibit itu datang itu bagaimana Mas? Oke, jadi mungkin nanti seperti ini ya, saya carikan bibit yang sudah layak untuk dipotong ya. Jadi layak dipotong. Ini yang kita ambil, jadi akarnya sudah full seperti ini ya. Jadi kalaupun nanti ibaratnya ini ditanam, ini sangat mudah perawatannya. Jadi tidak terlalu sulit lah ya ketika kita menanamnya. Jadi ini jenis Syrian honey ya. Kalau di etalase nanti ada jenis Syrian honey. Ini nanti kalau misalkan kita pengen menanam, ini nanti tinggal dipotong, ini dibuka, kita pecah plastiknya, jangan sampai media cangkoknya ini pecah. Terus kita tanam entah itu di polybag atau entah itu nanti kita tanam di planter bag atau mungkin kita ditanam langsung. Ini nanti bisa bagus lah insya Allah kalau yang seperti ini. Jadi kita standarnya seperti ini yang kita jual. Jadi perakarannya sudah bagus seperti ini. Akarnya juga sudah akar tua, sudah agak kecoklatan. Karena kalau misalkan akarnya masih putih kita jual itu kadang-kadang nanti bisa mati, kadang-kadang mati ya, masih belum begitu kuat. Oke. Nah, untuk media tanam yang digunakan ini Mas, ini yang paling cocok murni tanah apa pakai
sekam atau pakai yang lain? Oke, buah tin ini kan sebenarnya adaptasinya sangat luar biasa ya. Bahkan dia bisa hidup di tanah berpasir, bahkan di Eropa, di bagian Arab juga seperti itu. Jadi dia sebenarnya sangat mudah beradaptasi. Kalau untuk di kita, kalau di sawah itu biasanya kita lahannya cuman media tanam yang ada di polybag itu atau media cangkok langsung kita tanam. Kalau kita di sawah, tapi kalau misalkan di rumah agar nutrisinya itu terjaga, nanti alangkah baiknya dikasih tambahan kokopit. Tanahnya kalau bisa bukan tanah biasa tapi tanah lebo itu ya, tanah yang agak berpasir itu, terus kemudian dicampur sama sekam. Jadi nanti biar rongga udara di dalam tanah itu masih ada. Jadi untuk nafas perakaran itu masih bagus untuk akarnya nanti. Akarnya pun nggak sulit ya? Ya, tidak sulit untuk menembus tanahnya. Jadi masih ada rongganya nanti. Nah, untuk perawatan sendiri untuk buah tin ini bagaimana, Mas? Kalau perawatan ini ada dua ya. Jadi kita kalau misalkan perawatan, bisa perawatan, saya ngomong dua, soalnya ini kalau saya kan perawatan untuk cangkok saja. Kalau untuk mereka yang pemula ingin membuahkan, jadi dalam 1 bulan penanaman itu jangan dipupuk terlebih dahulu. Jadi kalau nanti sudah benar-benar hidup, tanaman ini sudah hidup, baru nanti mulai dipupuk. Pupuk pertumbuhan terlebih dahulu sampai sekitar menginjak usia 6 bulan. Kalau jenis Syrian honey ini mungkin ya 6 sampai 8 bulanan. Tapi kalau Iraki mungkin 5 bulan itu sudah mulai membawa buah. Jadi nanti buahnya pun jangan langsung semuanya, bertahap dulu, nggak usah terlalu banyak dulu yang dibuahkan. Jadi biar pertumbuhan batangnya itu sudah agak besar ya. Jadi kalau sudah agak besar nanti lebih maksimal lagi nanti. Kita bisa lihat di jenis Iraki ya. Ini kalau Syrian honey batangnya itu besarnya masih segitu ya. Ini padahal proses penanamannya sama ini. Kalau di jenis Iraki karena memang pertumbuhan terkenal dengan sangat cepat ya. Jadi dibandingkan dengan varian lain itu sudah hampir tiga jari kayak gini ya. 3 jarian seperti ini untuk yang jenis Iraki. Ini penanaman untuk yang masih baru ya ini. Kalau yang ini masih baru. Nah, ini teman-teman. Masih baru aja udah membawa buah ini, Mas. Ya itu. Nah, ini sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Masih baru tapi sudah berbuah ini. Tuh, masih berbuah. Beberapa sudah ada yang mengkonsumsi, teman-teman. Itu burung. Ya, kelemahannya kalau misalkan kita tanam di sawah kayak gini, jadi burung. Makanya dari itu kalau misalkan memang yang dinantikan itu buahnya, nanti bisa di greenhouse. Kalau di greenhouse insya Allah burung itu mau masuk susah juga. Jadi buahnya bisa dipanen. Kalau kayak gini kita sedekah sama burung ya. Jadi buahnya dimakan sama burung. Ya. Dan lagi buahnya bisa mulus ya, karena meskipun tidak diinsek ya, Mas ya. Ya, buahnya bisa mulus. Ya tetap insek itu tetap kita gunakan. Jadi kita seperti ini, misalkan kita menggunakan insek untuk nyemprot ulat. Kadang-kadang ulatnya ulat geraya. Ini jenis Iraki ya. Iraki. Ya. Beda dengan yang tadi kan, ini ya, batangnya sudah sangat besar ya, hampir 3 jari ini, sudah 3 jari. Ini juga sangat kokoh, ini sudah bisa dinaiki sama anak kecil, bisa ini mungkin. Yang di bagian sana juga sudah besar. Rata-rata di sini Iraki, rata-rata juga besarnya sudah segitu. Kalau dari baru penanaman hingga sampai panen itu memerlukan waktu berapa bulan, Mas? Penanaman sampai panen. Buah tin ini kan jenis buah yang terus berbuah sepanjang tahun ya. Jadi dia tidak kenal musim. Istimewanya buah tin seperti itu. Jadi mungkin ini di usia ya ini 8 bulan ini sudah terus-terusan panen. Asalkan nutrisinya cukup, dia nanti ke atas ini terus membawa buah ini ya. Kan buahnya dari batang seperti ini. Jadi dari bawah terus ke atas. Ya ini mungkin nutrisinya kurang kemarin sehingga di sini tidak begitu banyak buahnya. Kalau yang bagus ini terus nanti membawa buah terus ke atas ya. Sampai ke atas. Nah, ini teman-teman. Oke. Ini sama jenisnya. Ini jenis super jumbo kalau yang ini. Nah, ini termasuk lebat. Jenis ini termasuk sangat genjah ya. Ini untuk sampai mateng, jadi ini kan masih pentil ya. Ini sampai mateng ini sekitar membutuhkan waktu 2 bulanan. Jadi sampai nanti besar bisa maksimal dimakan. Kalau tidak dimakan burung dulu, kalau nanti dimakan burung ya habis ini. Nanti rata-rata hampir sama ya. Ya. Tiap ini buah ya. Ya sekitaran segitu itu. Sekitar 2 bulan dari pentil.
Oke Mas, terima kasih, itu saja mungkin untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi misalkan ada yang berminat ingin tanam ini buatin, silakan bisa langsung klik link Shopee-nya di bawah video ini. Nanti kita sertakan link marketplace-nya. Dan nanti bisa tanya-tanya ya Mas ya. Ya. Nanti di kolom komentar atau bisa konsultasi langsung ke Mas Ratnonya. Nanti saya sertakan WA-nya di deskripsi video. Oke, sekian dari kami. Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.